warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Jara dengan NPM 23163108030 akan mempresentasikan hasil dari analisis cerpen sosiologi dalam cerpen Dianggap Pemuda Bengal karya Edelweiss Almira. Yang pertama adalah pengarang. Edelweiss Almira ialah seorang guru kelahiran Kediri pada tahun 18 Desember 1981, lulusan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (UNISA) yang kini menetap di Sidoarjo setelah berkelana dari Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya. Lalu ia menuangkan hasil jalannya itu melalui sebuah buku yang salah satu bukunya Di Balik Tragedi yang terbit pada tahun 2014 oleh Jeto. Ringkasan penelitian ini bertujuan dalam mendeskripsikan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen dengan masalah sosial yang berada di dalam cerpen Dianggap Pemuda Bengal karya Edelweiss Almira pada sebuah buku yang diterbitkan oleh Zetu pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang menggunakan teori sosiologi karya sastra dalam pendekatannya. Sosiologi sastra ialah suatu pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi kemasyarakatan. Sinopsis cerpen ini ialah cerpen ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki yang sering memberontak dan membantah perintah orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Nelwan, remaja laki-laki yang menginginkan kebebasan di dunia luar dengan berteman dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Di mata ayahnya, semua teman Nelwan tidak berguna dan akan membawa pengaruh buruk kepada anak sematawayangnya. Pada suatu hari, ayah dan anak itu bertengkar hebat. Nelwan memilih keluar rumah karena tidak tahan terhadap sikap ayahnya, sampai peristiwa bersejarah terjadi, di mana desa yang menjadi tempat tinggal Nelwan terkena banjir yang disebabkan hujan secara terus-menerus dengan ketinggian 70 cm di desa mereka. Peristiwa yang dapat Nelwan buktikan kepada ayahnya jika hidup di luar sana menjadikan dirinya menjadi sosok yang berguna bagi semua orang. Unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen Dianggap Pemuda Bengal. Yang pertama adalah tema. Stanton dan Kenny dalam Nurgianto menerangkan jika tema ialah suatu makna yang terkandung di dalam sebuah cerita. Sebuah tema dapat menerangkan sebagai suatu gagasan dasar umum yang dapat menopang sebuah karya. Tema dari cerpen ini bertema akan keluarga. Kisah hidup Nelwan dan orang tuanya dapat memberikan perjalanan hidup seorang remaja laki-laki yang sedang mencari jati dirinya. Emosional pada tokoh Nelwan dan ayah membuat mereka buta akan kasih sayang yang harus dilimpahkan terhadap sesama keluarga. Berikut kutipannya. Setidaknya, mereka yang membuat Nelwan bertahan, merasa lebih damai, merasa menjadi diri sendiri dan diterima, sesuatu yang tidak Nelwan dapatkan di rumah ini. Yang kedua ada plot. Menurut Stanton pada Nurgianto, plot merupakan cerita yang berisi tentang urutan suatu peristiwa atau konflik. Setiap peristiwa hanya mengisahkan tentang sebab dan akibat saja, penyebab peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Yang ketiga ada alur. Alur dalam cerpen ini adalah menggunakan alur maju dan juga mundur. Dapat diketahui pada paragraf kedua dari cerpen tersebut, yang dimana Nelwan mengingat dirinya pada saat SMA yang dianggap sebagai pemuda yang bengal hanya karena sering protes kepada kedua orang tuanya. Berikut kutipan dalam cerpen. Semasa SMA, dia memang bengal, tapi itu semua karena protesnya kepada orang tuanya. Dia ingin sekali masuk STM, tapi ayah memasukkannya ke SMA. Karena ingin si anak kelak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Kutipan di atas menunjukkan jika pada saat Nelwan memasuki SMA. Yang keempat ada latar. Latar atau tempat terjadinya suatu peristiwa dapat disebut juga dengan landasan tumpu, menjelaskan kepada pengertian tempat, waktu, dan juga suasana tempat terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan. Latar tempat dalam cerpen ini ialah rumah.
Rumah menjadi latar tempat yang digunakan dalam cerita ini. Terdapat beberapa dialog yang berlatar rumah sebagai latar pendukung suasana. Berikut adalah kutipannya. Ditutupnya pintu rumah agar suara lantang ayahnya tidak terdengar kemana-mana. Sungguh dia sudah jengah menjadi perhatian warga karena dikira sebagai anak tak berbakti. Yang kedua ada warung kopi. Latar tempat berada di warung kopi. Nelwan yang dijemput ayahnya untuk pulang karena sang ayah malu melihat anaknya keluyuran, tidak jelas dari satu tempat ke tempat lainnya. Berikut adalah kutipannya. Daripada begini, kamu pergi saja ke Jawa, kerja apa saja, kata ayahnya suatu ketika saat melabaknya di warung kopi. Yang kelima ada tokoh dan penokohan. Istilah tokoh dapat merujuk kepada orang, pelaku cerita, watak atau karakter, menunjuk kepada tingkah laku atau sikap para tokoh yang diartikan oleh para pembaca. Stanton dalam Nurgianto mengatakan jika penggunaan dalam istilah tokoh atau karakter dalam berbagai literatur mengatakan jika itu adalah dua pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah tokoh Nelwan. Nelwan digambarkan sebagai remaja yang dianggap bengal oleh orang tuanya maupun masyarakat sekitarnya. Sebenarnya yang dirasakan Nelwan hanyalah dia kehilangan arah dan tidak ada yang membimbing. Kadang dia dianggap sebagai salah satu remaja bermasalah yang juga biang onar, padahal dia hanya kebingungan, tak tahu arah, dan tak ada yang membimbing. Yang kedua ada ayah Nelwan. Ayah Nelwan yang digambarkan sebagai sosok ayah yang selalu mengekang anaknya agar menuruti semua perintah dia. Ayah Nelwan hanya menginginkan yang terbaik untuk anaknya dengan menyekolahkannya ke SMA agar dapat melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Semasa SMA, Nelwan memang bengal, tapi itu semua karena protesnya kepada orang tuanya. Dan yang ketiga ada ibu. Si ibu digambarkan sebagai sosok pelengkap dan hanya muncul di pertengahan saja. Sosok ibu digambarkan sebagai sosok yang rapuh dan tidak bisa membela Nelwan saat suaminya menasehati Nelwan dengan keras. Ia hanya dapat menangis dan membela Nelwan jika sang ayah sudah melewati batas, seperti pada kutipan berikut ini. Ayah, sudah ayah, teriak ibunya yang mencoba memegangi tangan suaminya. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang dapat memengaruhi pembaca dalam memahami isi cerita. Pemahaman pada sudut pandang dapat menentukan seberapa jauh pemahaman para pembaca dalam memahami dan menilai terhadap novel yang bersangkutan. Sudut pandang yang dipakai dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yang dimana si penulis menggunakan dia, narator, sebagai seseorang yang menampilkan para tokoh dengan menyebutkan nama atau menggunakan kata ganti, ia dan nama. Hal ini dapat memudahkan pembaca dalam mengenali tiap tokoh yang diceritakan. Terdapat dalam beberapa kutipan berikut. Hasan, sang ayah, sudah habis kesabaran karena menunggu dia pulang. Bukannya pulang, Nelwan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk komunikasi dengan sesama manusia. Melalui tanda sebagai gerakan atau kata, bahasa dapat diartikan sebagai lambang bunyi yang digunakan sebagai bentuk interaksi dan identifikasi diri. Bahasa menjadi sarana dalam mengungkapkan sastra yang berkaitan dengan penyampaian suatu hal atau lainnya. Gaya bahasa. Penulis berfokus kepada perjalanan tokoh Nelwan yang bertentangan dengan ayahnya. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, yang dimana kalimat dalam cerpen lebih mudah untuk dipahami dengan beberapa majas di dalamnya. Kamu ini seperti penjaga kampung saja, tiap saat ada di posko hansip, warung kopi, keliling dari satu teman ke teman lainnya.
Kutipan di atas menunjukkan adanya majas aptronim, yang dimana majas itu menjelaskan tentang gaya bahasa yang memberikan nama kepada seseorang berdasarkan sifat atau pekerjaannya. Yang terakhir ada moral. Moral dalam suatu karya sastra biasanya mencerminkan sudut pandang hidup pengarang yang bersangkutan. Pandangan terhadap nilai kebenaran menurut Kenny, moral dikaitkan dengan hubungan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis. Amanat yang terkandung di dalam cerpen yang berjudul Dianggap Pemuda Bengal ini ialah kepada orang tua yang sudah memiliki seorang anak, janganlah kalian terlalu mengekang dan posesif kepada anak kalian. Itu akan menjadikan si anak memberontak, karena di sekelilingnya si anak akan berpikir jika orang tuanya tidak sayang kepadanya. Bimbinglah anak kalian dengan lembut dan diselipi sikap tegas agar si anak dapat mengerti apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga ada analisis pembahasan masalah sosial dalam cerpen Dianggap Pemuda Bengal karya Edelweiss Amira. Pada cerpen Dianggap Pemuda Bengal, Nelwan sering memberontak kepada orang tuanya dengan berbagai cara. Ia hanya bingung akan kehidupannya. Dirinya butuh untuk dibimbing dan diajari akan masalah kehidupan. Terdapat beberapa masalah sosial dalam cerpen Dianggap Pemuda Bengal, diantaranya 1. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya terjadi ketika mereka gagal dalam melakukan proses perkembangan jiwa maupun fisiknya. Dengan perkembangan emosi psikis yang begitu cepat secara psikologis, kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan. Terdapat dalam kutipan berikut. Semasa SMA, dia memang bengal. Tapi itu semua karena protesnya kepada orang tuanya. Dia ingin sekali masuk STM, tapi ayah memasukkannya ke SMA. Karena si anak kelak melanjutkan pendidikannya setinggi-tingginya. Maka marahlah dia dan cari perkara. Rambut dipangkas pendek dengan beberapa pola tribal di kepala dan lengan ditato. Yang kedua ada disorganisasi keluarga. Pengertian disorganisasi keluarga menurut Urip Cipto dikutip dari buku Sosiologi 2014 yang dimana menjelaskan jika disorganisasi keluarga ialah perpecahan antar keluarga atau orang tua dengan anak yang diakibatkan oleh kegagalan anggota dalam memenuhi peran sosial. Contoh dalam kutipan yang terdapat dalam cerpen tersebut ya, ini anak tidak bisa diarahkan, sudah begitu tinggal di sekitar sini pula, seperti tidak ada orang tuanya saja. Apa kata orang? Memangnya bisa kita bilang, ya sudahlah, biarin saja. Apa itu maunya? Yang ketiga ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi yang dimana ada hal yang tidak seimbang, baik secara personal maupun berkelompok, yang dimana adanya ketidakseimbangan sosial yang terbentuk dari ketidakadilan. Kesenjangan sosial sering terjadi karena mengaitkan suatu perbedaan yang sangat nyata dapat dilihat dari segi keuangan. Berikut kutipan dalam cerpen. Dia paling tidak suka jika teman-temannya dihina sang ayah. Mereka memang tidak berkuliah, tidak berpendidikan tinggi, tidak juga memiliki pekerjaan keren di mata sang ayah. Tapi rasanya tidak adil memandang orang hanya dari soal pendidikan dan karir. Dan yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, terdapat dua hal yang telah dicapai, yaitu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Dianggap Pemuda Bengal, serta tema keluarga tentang pertentangan seorang ayah dan anak laki-lakinya. Perjalanan hidup Nelwan yang dapat dikatakan berat karena ia harus ngekos dengan menjadi pengamen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan berlatarkan rumah sebagai tempat terjadinya puncak konflik, menggunakan sudut pandang orang ketiga dapat memudahkan pembaca memahami para tokoh yang sedang dibahas.
Moral yang terkandung dalam cerpen ini ialah sebagai orang tua yang baik, sebaiknya mereka tahu apa hal yang membuat anaknya merasa nyaman akan berada di dalam keluarga tersebut. Jika ia mengutarakan sesuatu, hendaknya berbicara dengan lemah lembut agar si anak dapat memahaminya dengan mudah. Terima kasih. Dan mohon maaf atas jika ada salah kata pada presentasi yang sudah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.